variable, terus kita pencet old and new values. Old value-nya kita tulis, mesti sama ya, tidak menggunakan Excel, itu kita ganti menjadi 1, ini lihat ininya sama, add, terus menggunakan Excel itu menjadi 2. Langsung continue, pencet OK. Nah, bakalan kayak gini ya. Data view-nya kelompoknya tadi udah aku ubah nih. Terus variable view jangan lupa, karena tadi masih kata-kata kan jadi string. Kalau misalkan udah angka, kita ganti jadi numerik. Itu oke. Nah, lanjutin ya yang tadi independent test-nya. Itu sama caranya kayak tadi, kita pencet analyze, compare means, terus kita pilih yang independent sample t-test. Nah, masukin nih independent sample t-testnya itu, masukin nilai, masukin ke variable, yang kelompok ini kita masukin ke grouping variable. Setelah itu kita define group. Nah, grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Setelah itu kita pencet continue, habis itu langsung oke. Nah, tampilannya bakalan seperti ini guys. Oke? Nih, grup statistik kelompoknya itu ada yang 1, ada yang 2. Yang 1 tadi itu yang tidak menggunakan Excel, yang kedua itu menggunakan Excel. Nilainya ada 15 ya. Tadi kan susunannya itu ada 15 nih. Maaf. Yang ini kan itu ada 15 ya. Mestinya ada 15. Nilainya ada 15 gitu. Terus rata-ratanya itu berarti lebih besar yang kedua, 88,6. Atau lebih besar yang menggunakan Excel. Karena yang tidak menggunakan Excel itu rata-ratanya cuma 82,267. Nah, standard definition-nya itu ada 7,6576 di kelompok 1 dan 6,6633 di kelompok 2. Standard definition error mean-nya itu ada 1,9772 dan 1,7205. Nah, yang ini kita independent sample t-test. Yang H0 itu kan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dan kelompok 2 nih, ya kan? Sedangkan kalau HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Karena ini berbeda, jadi kita ambil yang HA gitu guys. Ya kan? Karena nih lebih bagus yang 88,600. Jadi kita makainya itu yang HA guys, karena ini berbeda. Kalau H0 itu kan sama, tapi nyatanya ini rata-ratanya tuh nggak sama gitu. Nah, terus ini tabel yang bawah itu ada Levene's test for equality of variance. Di sini F-nya ada 0,310, signifikannya ada 0,582, ya kan? 0,582. Nah, T hitungnya itu ada min 2,416. Ada degree of freedom-nya itu ada 28. Signifikan totalnya ada 0,022. Min difference-nya ada min 6,333. Standard error difference-nya ada 2,62209. 95% confident interval of the difference-nya, lower-nya itu ada min 11,7020, upper-nya ada min 9646, ya kan? Nah, oke. Terus, ini aku mau jelasin nih. Signifikan total it-nya itu kalau lebih
dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika signifikan totalnya itu lebih kecil daripada 0,05, ya, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti itu ya, guys. Nah, ini kan signifikan totalnya itu lebih besar ya daripada 0,05. Berarti itu HA yang diterima, ya, yang menunjukkan adanya perbedaan. Oke, ini kan berbeda tadi. Bener dong berarti, ya kan? Nah, setelah itu kita mencari T hitung yang T table-nya itu. Kita lihat nih, ini bener nggak nih? Kalau itunya tuh yang HA. Nah, T hitungnya itu kan ada 2,416. Nah, terus degree of freedom-nya itu ada 28, ya kan? Di sini lihatnya yang atas 28 kan. Nah, setelah itu kita lihat nih dari T-table-nya. Kan rumusnya itu alfa dibagi 2. Nah, 0,05 dibagi 2, 0,025, titik koma, degree of freedom. Berarti, nah, ketemunya itu nanti di degree of freedom, itu di kolom degree of freedom itu kita nyari yang di nomor 28, tapi di kolom 0,025. Nanti bakalan ketemu di 2,04841. Berarti T hitungnya itu 2,416 ini lebih besar daripada T table-nya itu, ya kan? Dibanding T table tadi yang 2,0481, ya kan? Oke. Setelah itu udah seperti itu, yang terakhir kita coba pakai yang ini ya, pirate test-nya. Ini aku X dulu. Kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi ya guys dari awal. Yang terakhir nih, kita bakalan coba yang pirate test. Sebenarnya itu caranya sama. Cuman ya udah aku jelasin aja. Sebenarnya tuh nanti di T-table-nya itu tuh ada kayak susunan angka banyak banget tuh sampai 200. Tapi ini aku nggak mau ngejelasin ya soal apa tuh, nggak mau nampilin karena tuh bakalan ribet bolak-baliknya. Nah, seperti biasa nih kita masukin dulu datanya. Kita cari data yang mau kita ini priority test. Open. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Desimalnya aku ingin dulu deh. Nah, ini data view-nya itu ada berat badan sebelum dan berat badan sudah. Dari 58 ke 55, dari 60 ke 6, dari 64 ke 60, dari 66 ke 61, dan dari 58 ke 56, dan seterusnya. Nah, aku mau ngejelasin nih pirate test itu apa. Nah, pirate test-nya ini aku contohin langsung ke kasusnya aja ya. Contoh kasusnya itu gini. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yersey. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum dibeli obat badan dan berat badan yang sesudah diberi obat. Oke? Nah, di sini juga ada pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian. Itu ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata, seperti biasa. Jadi kayak kalau H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata, berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yersey dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan Universitas Yersey. Oke. Nah, sedangkan yang HA adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yersey dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Oke. Terus, jika nilai
Sig totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kita setuju dengan HA. Sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti kita ngambil yang H0 ketika signifikan totalnya lebih besar daripada 0,5. Oke, ini kita udah masukin data-datanya. Oke, seperti ini data view sama variable v-nya. Ya, terus seperti biasa kita pencet analyze, lalu compare means, habis itu kita ambil yang pirate sample t-text. Kita masukin berat badan sebelum ke variable 1. Nah, berat badan 2 itu di gini. Oke. Setelah itu langsung pencet oke. Nah, munculnya bakalan ada seperti ini, outputnya ada 3 guys. Nih, biar lebih jelas. Nah, ini yang pirate sampel statistik itu ada berat badan sebelum dan berat badan sudah. Rata-ratanya itu kalau berat badan sebelum itu udah 66,81, ya kan? Nilainya tadi ada 16, ya kan? Ada 16 sukarelawan mahasiswa. Standard definition-nya itu ada 6,656. Standard error mean-nya itu ada 1,664. Oke, nah berat badan sesudahnya itu rata-ratanya 61,94 dengan nilai 16. Standard deviation-nya itu ada 6,403 dan standard error mean-nya itu ada 1,601. Oke, kelihatan kan kalau setelah dikasih obat itu jadi lebih kecil ketimbang yang sebelum dikasih obat. Setelah itu di sini tuh ada pirate sample correlation. Ini ada berat badan sebelum sama berat sesudah. Nilainya ada 16, correlationnya ada 0,899 dan signifikannya ada 0,000. Signifikannya kan 0,00, berarti signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, ya kan? Nah, di sini aku mau jelasin juga yang pirate sample test. Karena di sini nilai, oke aku jelasin dulu deh. Berat badan sebelumnya itu dan sudah itu rata-ratanya 4,875. Standard deviation-nya itu ada 2,941. Standard error mean-nya itu ada 0,735. 95% confidence interval of the difference-nya itu ada lower dan upper. Lower-nya itu ada 3,308 dan upper ada 6,442. Oke. Terus ini T hitungnya itu ada 6,630 dan degree of freedom-nya itu ada 15. Signifikan totalnya itu ada 0,00. Oke. Karena di sini totalnya itu ada 0,00, lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata. Ya kan? Perbedaan rata-rata yang tadi udah aku jelasin. Nah, ketika H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata. Nah, kalau HA itu ada perbedaan rata-rata, ya kan? Gitu. Nah, terus di sini itu ada T hitungnya itu kan lebih kecil ya daripada lebih kecil. Maksudnya signifikan totality itu kan lebih kecil daripada yang tadi kan 0,05. Habis itu artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti adanya perbedaan rata-rata. Nah, terus kita lihat nih degree of freedom-nya itu, ya kan? Di sini kan ada 15. Berarti di kolom T-table-nya itu nanti kita cari yang di nomor 15. Tapi di kolom 0,025. Kenapa di 0,025? Kan padahal ada 0,05 tadi disuruhnya. Karena rumusnya tadi yang di awal guys, T-table-nya itu 0,005 dibagi 2 itu kan 0,025. Jadi kita ambil yang di kolom 0,025. Seperti itu. Nah, nanti di kolomnya itu bakalan ketemu di angka 2,13145. Berarti bisa disimpulkan kan nilai T-table-nya itu lebih kecil daripada T hitung. Maka H0 ditolak dan HA diterima.
Berarti menggunakan H0 yang berarti adanya perbedaan antara sebelum minum obat dan sesudah dikasih obat. Oke? Jika T hitungnya lebih kecil daripada T table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Seperti yang tadi aku jelasin tadi ya. Oke, seperti itu guys. Intinya. Udah tiga-tiganya nih aku jelasin. Sekali lagi nih, aku jelasin nih ya. Kalau T hitungnya itu lebih kecil daripada T table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ini kita pakai yang H0. Karena ini lebih kecil. Oke, daripada T table. T table-nya itu tadi kita ketemunya 2,1314. Gitu. Sekian dari penjelasan aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.